Halo teman-teman, saat ini saya lagi siap-siap buat solo backpackeran nih ke 3 negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sebenarnya kalau cukup waktu dan cukup uang, maunya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, kemudian ke Vietnam. Namun sepertinya harus ditunda dulu kalau itu. Oke, dimulai dari Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar. Saya akan terbang ke Malaysia menggunakan maskapai milik negara Singapura yaitu Scoot Airlines. Sebelum ke Malaysia, kita akan transit dulu di Singapura selama 2,5 jam. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk backpackeran ke 3 negara tetangga kita. Sekedar info buat teman-teman pemula seperti saya, jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, seperti paspor, tiket PP, dan tempat tinggal di negara tujuan. Ketiga hal ini paling sering ditanyakan di imigrasi saat akan bepergian ke suatu negara. Dan untuk visa kita tidak perlu karena kita mengunjungi negara-negara yang sudah bebas visa. Nah, kalau saya tiket dan penginapan sudah beli melalui aplikasi-aplikasi traveling yang tentunya cari yang murah dan mudah agar perjalanan kita lancar dan sesuai budget yang sudah kita siapkan. Singapore. You transfer. Setelah perjalanan udara dari Makassar, akhirnya kita tiba di Singapura untuk ganti pesawat. Dan setelah turun di Terminal 1, kita langsung cari info gate tujuan ke Kuala Lumpur. Dan ternyata itu gate-nya ada di Terminal 3. Karena waktunya masih sekitar 2 jam buat nunggu gate-nya terbuka, sekalian kita muter-muter dulu di Terminal 3 sambil cari makanan yang murah. Oh ya, dari Terminal 1 ke Terminal 3 itu jalannya lumayan jauh, ternyata sekitar 20 menitan lebih kalau kita jalan kaki. Nah, kalau teman-teman tidak mau capek ya bisa menggunakan Skytrain penghubung antar terminal. Di sini saya coba jalan kaki aja sambil mutar dan persiapan biar kaki terbiasa jalan untuk nanti jalan-jalan di negara tujuan. Kita ambil air minum gratis dulu. Di Bandar Udara Changi ini untuk teman-teman yang transit, mau itu sebentar atau lama, bisa nih teman-teman manfaatin buat berkunjung ke tempat-tempat menarik di dalam bandara. Salah satu yang paling terkenal dan keren adalah Jewel. Jewel ini merupakan taman hiburan bernuansa alam yang di dalamnya ada air terjun, ada mall, ada hotel, ada bioskop, ada resto, serta banyak tempat-tempat yang enak buat istirahat. Info nih buat teman-teman yang nggak bawa uang cash kayak saya ini karena kelupaan, bisa pakai ATM di luar negeri, yang penting ada logo Visa atau Mastercard-nya. Jadi teman-teman nggak perlu ke money changer lagi. Tapi perlu diingat bahwa ada biaya serta nilai dari mata uang yang akan kita pakai. Itu teman-teman bisa perhitungkan sendiri mana yang lebih menguntungkan. Jadi kalau teman-teman ambil di ATM, nanti keluarnya sudah terkonversi ke mata uang negara di mana ATM itu berada. Setelah tadi saya ngambil uang, akhirnya saya memutuskan buat mutar-mutar nyari makanan di Terminal 3. Backpackeran kayak saya ini nyari makanan-makanan yang pastinya murah. Dan ternyata makanan di Terminal 3 tuh semuanya rata-rata lumayan mahal. Ya kalau saya sih mahal. Dan saya putuskan buat makan mie aja nih.
Oke, lanjut nih. Setelah makan mie tadi buat ganjal perut dan kita menghabiskan waktu di taman kupu-kupu sambil bersantai menunggu gate yang ke arah Kuala Lumpur itu dibuka. Jadi tadi itu kita udah mau masuk ke gate kita yang ke Kuala Lumpur, tapi ternyata belum buka. Nanti bukanya jam 4, sekarang baru 15.38, jadi sekitar kurang lebih setengah jam lagi kita nunggu baru kita masuk ke waiting roomnya. Iya, tadi habis makan mie ternyata nggak berasa masih lapar. Ternyata di situ ada jual nasi, tapi memang harus dipanasin dulu. Udahlah, terlanjur makan mie. Jadi mie-nya sama airnya tadi itu sekitar $2, totalnya $4 lebih, $4 Singapura ya. Ya, sambil nunggu kita tidur dulu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke gate yang ke arah Singapura, ke arah Kuala Lumpur, karena sudah jam 6. Jadi kita masuk dulu ya. At the front, at the back, and the wall lobby. During evacuation, do not take your belongings with you. If smoke is present, keep low and follow the lights to the nearest exit. The safety information card in your seat pocket. Selamat datang di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi kita landingnya itu di KLIA 2, Kuala Lumpur International Airport 2. Jadi Kuala Lumpur itu punya dua bandara, yaitu KLIA 1 dan KLIA 2. Nah, kita itu berada di KLIA 2 yang melayani penerbangan low cost. Dan KLIA 1 itu bandara internasional utama dari Malaysia. Oke, sekarang kita sudah tiba di Kuala Lumpur. Kita udah barusan keluar dari imigrasi dan langsung lolos, nggak ditanya apa-apa. Terus kita mau cari transportasi buat ke penginapan. Ikuti terus ya. Setelah tadi keluar dari imigrasi, saya langsung nukarin sisa uang dolar Singapura ke ringgit Malaysia. Jadi saya nggak ambil uang lagi karena di Malaysia juga cuma 1 hari. Dan lanjut langsung pesan transportasi untuk ke KL Sentral. Jadi saya pakai KLIA Express. Ini cukup mahal, harga tiketnya ke KL Sentral itu sekitar 55 ringgit. Itu sekitar 180-an ribu lah. Dari bandara sendiri sebenarnya ada beberapa pilihan transportasi lain, dan yang paling murah itu dengan menggunakan bus. Namun karena sudah malam, jadinya saya pilih transportasi yang cepat dan bisa langsung ke KL Sentral. Kalau bus itu harus mutar dulu dan waktu yang dibutuhkan ke pusat kota itu cukup lama. Nah, selain kedua transportasi tersebut, kita juga bisa menggunakan taksi, namun biaya taksi tentunya lebih mahal. Tujuan saya selanjutnya yaitu ke Bukit Bintang, tepatnya di Jalan Pudu Lama. Itu tempat saya menginap. Jadi saya sudah pesan guest house di sana. Nah, waktu dari bandara ke KL Sentral itu sekitar 35 menit. Nanti disambung dari KL Sentral ke tempat penginapan saya. KL Sentral sendiri ini adalah pusat penghubung transportasi yang ada di Kuala Lumpur ya, seperti MRT, LRT, KTM komuter, KL monorail, dan beberapa bus. Jadi di sini banyak banget transportasinya. Kalau ya baru pertama datang ke sini pasti bingung kayak saya ini. Jadi harus banyak nanya biar nggak nyasar.
sama tuh. This is what? Ya, What is the name of this? Go. GoPro. How much? Oke, berarti tempat nginap kita dari Bukit Bintang. Dari sini kita dari KL Sentral kita menuju yang nomor 5 ke Gombak. Nanti turun di Masjid Jamek. Oke. Jadi kita beli di mesin tadi. Kita beli di mesin berapa satu dolar, Rp1 lebih ya. Kita mesti akan jalan sekitar 10 menit lagi baru sampai di tempat kita nginap ya. Ya, info nih buat teman-teman bahwa setiap perjalanan saya itu sangat mengandalkan Maps. Jadi harus tetap jaga HP tetap aktif. Nah, untuk kartu SIM kalian bisa menggunakan SIM negara yang dikunjungi dan bisa beli langsung saat landing di bandara. Atau enggak kayak saya bisa pakai internet roaming, namun mungkin agak sedikit mahal. Kita jalan-jalan dulu ya. Jadi nggak tahu dari mana sih ini. Pokoknya kita tuh menuju ke Jalan Pudu. Jalan Pudu. Ini masih sekitar 5 menit lagi. Di sini tuh banyak orang sembahyang, orang India. Kita sini. Oke, kita sampai. Kita udah masuk, dikasih kunci. 306. Di bawah banyak banget lagi ngumpul para backpackers. Oke, ini lantai 2. Next sekali lagi. Tiris. Capek sekali, kita istirahat sebentar baru turun cari makan lagi. Di sini udah ada isinya semua, di atas udah berantakan, sebelah juga udah. Oke, ternyata kunci ini tuh buat kunci pintu sono. Jadi kayaknya ada 4 orang isinya, jadi 4-4-nya itu dapat kunci begini. Karena lokernya enggak gak kekunci. Ini sih ada semua isinya.
ini kosong, ntar buat gua aja lah. Oke deh, kita bersih dulu, kita mau rapi dulu, habis itu cari makan turun. Semoga masih dapat makan. Udah lapar, capek coy, perjalanan jauh kali. Aduh. Oke deh, thank you. Tadi kita ada pesan nasi goreng. Nasi gorengnya ini guys, kita cobain ya. Ini orange juice. Enak nggak? Sama nggak di Indonesia? Aku katanya sama lah. Ini tadi. Kita makan dulu ya. Oke, setelah makan malam tadi, saya iseng-iseng nyari tempat yang dekat dengan penginapan dan ketemulah tempat yang cukup menarik, namanya River of Life. Itu sekitar 15 menit jalan kaki dari penginapan tadi. River of Life ini adalah pertemuan Sungai Klang dan Sungai Gombak. Ternyata berada tepat melewati Masjid Jamek. Tempat ini dikenal juga kolam biru karena pada malam hari akan diberi cahaya biru serta asap dan air mancur yang diiringi alunan-alunan musik. Ini merupakan usaha pemerintah Malaysia untuk merevitalisasi sungai menjadi menarik. Selain Masjid Jamek, di sekitarnya juga terdapat bangunan bersejarah Sultan Abdul Samad dan Dataran Merdeka. Tak heran tempat ini sangat ramai pada malam hari, baik lokal maupun turis mancanegara. Jadi jangan lupa singgah di sini ya kalau malam hari. Oke, kita lanjut pulang. Kita pulang dulu ya. Pagi. Aku udah nggak mampu, udah bengkak betis. Oke, sampai ketemu besok. Besok kita